Oh, kawan-kawan, kali ini saya dapat kesempatan emas. Kesempatan emas bagaimana saya bisa melihat Bapak ini membuat acian kering. Acian kering artinya begini kawan-kawan. Yang mana kawan-kawan yang baru-baru tahu dengan bertukang-tukang ini kan. Acian kering adalah acian setelah tembok ini seperti ini. Setelah plesteran kering. Dan bagaimana caranya, ini bisa kita ikuti dengan Bapak ini. Cuma bisa kita lihat dulu hasilnya kawan-kawan. Acian kering ini, pada dasarnya ini seperti ini. Acian kering rata-rata tidak lagi dipelamir, rata-rata kawan-kawan. Cukup dikasih alkali, kemudian memang kadang-kadang ada digosok sedikit dengan amplas. Nah, seperti kita lihat di sini, inilah hasil dari acian kering, udah kering dia. Artinya acian kering itu tembok atau dinding ini diaci setelah ini betul-betul kering sempurna lah, boleh dikatakan kering sempurna seperti ini. Dan hasilnya memang kalau acian keringnya kerjanya memang agak sedikit susah dan itu memerlukan talenta itu bakat tersendiri memang. Tapi bisa dipelajari kalau kita memang punya bakat. Di sini kan saya share cara-cara untuk menaci kering itu. Jadi pertama-tama kalau saya lihat Bapak ini bisa dipanggil di Pekanbaru, udah cukup tenar ke Bapak ini. Pak Jenggot. Nah, di sini kami panggil Pak Jenggot aja karena memang berjenggot. Cara beliau ini adalah memplester. Bisa kita lihat hasil plesterannya sengaja dibuat kasar seperti ini kawan-kawan. Kasar seperti ini, betul-betul kasar. Karena ini tujuannya nanti semen acian itu supaya bisa lengket. Kalau ini terlalu licin, agak sulit nanti, ada terkelupas-kelupas kalau saya melaksanakannya, terkelupas-kelupas. Ini tutorial sedikit kita buat. Kalau seperti ini, hasilnya bisa dipastikan begini jadinya. Tapi memang ini perlu sedikit pembelajaran. Kalau kita lihat, ini kebetulan udah yang terakhirnya, istilah kasarnya, nah ini nampak kawan-kawan ini agak gelap sedikit. Ya, boleh kita lihat agak dekat, nah, seperti ini. Itu adalah dinding yang belum, ini yang udah mulai dikerjakan oleh beliau ini. Kerjaannya memang kalau saya lihat ini harus teliti orangnya. Kemudian mata kita ini harusnya. Bisa kita lihat yang dijadikan untuk usahanya itu adalah usaha plastik kawan-kawan. Usaha plastik, kita perhatikan aja. Ada sarung tangan memang untuk keamanan. Kalau kawan-kawan yang agak alergi dengan semen, kita pakai sarung tangan seperti beliau ini. Nah, ini hasilnya nampak kawan-kawan. Betul-betul rapi, tanpa ada seperti itu ke atas. Di sini batas antara atas dengan bawah itu tidak nampak lagi. Itu memang tergantung bakat kita masing-masing. Ada orang yang bisa, ada yang tidak sebenarnya. Ini agak gelap sedikit. Oke, kita lihat di sini. Ini sejangkauan tangan, ini tidak nampak batas sih, itu karena di atas sudah kering, di bawah belum kering. Tapi kalau kawan-kawan lihat, itu tidak ada batas. Hampir tidak ada batasnya. Jadi tidak ketahuan, artinya ini udah diplester duluan, di atas duluan, ada di bawah duluan, ada diaci maksud saya, diaci duluan. Jadi itu yang paling penting sebenarnya dalam acian kering ini. Dan lagi acian kering ini adalah seperti, bisa kita lihat tembok di sana, itu acian basah. Itu sebenarnya kalau acian basah, akan bergelombang seperti lautan. Tukang-tukang juga tahu itu. Nanti kalau kita benamkan busa atau raskam yang plastik itu, dia akan masuk ke dalam. Kalau dia acian basah seperti itu, acian basah, sehingga bergelombang seperti lautan. Kalau kita lihat lautan, itu bergelombang dia jadinya. Kalau acian kering ini, itu tekanan, bagaimanapun tekanan raskam kita, tidak akan bergelombang dibuatnya. Bagaimana caranya? Kita ikuti dulu kawan-kawan. Jadi kawan-kawan, kita lihat Pak Jenggot ini ada merobek-robek kertas semen ini, semen dari kita. Jadi fungsinya kertas semen ini ada di belakangannya. Kita nengok sepertinya dari akhir dulu, nanti kita tengok dari awal. Ini finishing tertentu memerlukan kertas semen seperti ini. Nah, jadi kawan-kawan, untuk lebih bagusnya, ini seperti di sini, kertas semen itu digosokkan seperti ini oleh Pak Jenggot ini. Jadi kita lihat, hampir seluruhnya abu-abu atau yang kesat atau yang kasar akan hilang dibuatnya seperti ini. Nah, untuk menghilangkan, kata beliau ini tadi ada menghilangkan batas antara acian lama dengan acian yang baru dilakukan. Nah, ini kita lihat caranya kawan. Jadi betul-betul digosok, tergantung kepada mana yang lebih kasar atau bagaimananya. Karena ini memang untuk menghilangkan kekasaran, hampir sama dengan fungsi dengan amplas. Nah, dapat kita tengok kawan-kawan. Pertama-tama tembok yang kasar ini bisa kita lihat. Ini Bapak ini disiram dulu dengan air, betul-betul basah. Betul-betul basah seperti ini. Begitu kawan-kawan. Inilah triknya sebenarnya dari awal. Disiram dulu, dibasahi dulu, betul-betul basah. Nah, ini kita lihat basah. Setelah ini basah, seperti itu cara menyiramnya, tergantung kita masing-masing lah kan. Nah, lagi sedikit dihilangkan. Kita triknya betul-betul kita teliti. Bagaimana cara Bapak ini sebenarnya membuatnya. Dihilangkan dulu sedikit mana yang menonjol-nonjol. Yang dengan sendok semen juga bisa, dengan yang lain juga bisa, dengan busa juga bisa.
Jadi pada dasarnya kawan-kawan itu hampir mirip dengan plesteran. Memang kita agak terbalik tadi udah finishing duluan. Ini terbalik seperti ini di sini. Ini udah dilengketkan ke situ uh, jadi hampir mirip dengan cara memplester, cuma tidak di roll. Kemudian semennya berbeda. Semen untuk plesteran tentu campur dengan pasir. Kalau ini cuma semen biasa. Jadi yang berlubang-lubang hanya semen saja. Jadi yang berlubang-lubang yang rasanya ada nanti seperti di sini, misalnya ada berlubang-lubang. Ini ditambal seperti Bapak ini tadi kan ada yang ditambalnya seperti itu ya. Bisa kita lihat yang dipegang beliau ini adalah semen aciannya, ditambahkan mana yang kurang, mana yang apa. Mirip, hampir mirip cara pengerjaannya dengan memplester. Biasa saja kawan-kawan. Jadi adukannya pun adukan yang semacam hampir mirip dengan mentega sebenarnya, yang kita scrubkan ke dinding yang kasar di belakang seperti itu. Seperti itu aja kawan-kawan yang udah tahu. Jadi di-scrubkan. Perbedaan yang signifikan dengan cara memplester adalah dengan kalau plester kita ngerol, kalau ini tidak, karena dindingnya itu udah rata yang udah kita roll sebelumnya, sehingga kita tinggal meratakan dengan menggosoknya dengan raskam. Itu sebenarnya rahasia terakhirnya. Jadi semen yang dicampur air, semen saja yang untuk acian itu, prinsipnya adalah seperti mentega. Sebelumnya dinding nampak kawan-kawan dibasahi. Nah, itu sebenarnya kunci rahasianya. Kemudian setelah digosok, artinya diratakan di tembok yang kasar yang udah dibasahi tadi itu, tinggal kita gosok dengan cara diputar-putar seperti Bapak ini tadi. Kemudian mana yang cekung, mana yang kurang ditambahkan, mana yang lebih nanti dia akan bergerak langsung. Nah, ini sekarang sebenarnya untuk pemasangan tali air, setting tali air lagi terakhir. Jadi ini seperti itulah cara menggosoknya. Mana yang kurang ditambahkan, tetap ditambahkan. Sama dengan memplester biasa, hanya sedikit yang saya bagikan cara mengaci kering. Ingat kawan-kawan, pertama temboknya, kita ulangi, temboknya harus kasar, kemudian dibasahi. Kalau tembok yang kasar ini tetap di roll, yaitu pakai kepala, nampak kawan-kawan, pakai kepala sebenarnya pemasangannya. Kemudian tembok dibasahi, kemudian adukan semen yang dijadikan adalah seperti di tangan Bapak itu, sisanya seperti ini ada sisanya sedikit, adalah hampir berbentuk mentega, kira-kira seperti mentega lah. Itulah yang akan dibuatkan ke sini, kemudian diraskam, diputar-putar supaya dia rata. Kemudian ada yang berlubang, kemudian ditambal. Ini ya proses penambalan yang terakhir. Kebetulan kita tidak dapat melihat prosesnya tadi. Begitu sedikit kawan-kawan cara acian kering menurut Bapak ini. Terima kasih.